Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah target kinerja saya, Priadi Handoko, SPD GR, Agustus 2022. Saya sebagai guru BK SMA 2 Cikampek. Saya memulai dengan deskripsi masalah. Deskripsi masalah yang ada adalah ketika saya temui anak-anak peserta didik kesulitan menemukan kelebihan dirinya, kemampuan yang dapat diandalkannya pada perencanaan masa depan. Sulit sekali mereka berkata dengan sangat baik, apakah saya ini sudah mengenali diri atau belum. Mereka sangat tertutup atau bahkan hanya menyebutkan sesuatu yang menjadi kelemahannya. Akar permasalahan dari ini, COVID-19 membuat peserta didik tidak memiliki kesempatan untuk dapat terbuka tentang dirinya. Handphone menjadi bagian dari dirinya, dan jam untuk belajar juga dipersingkat. Maka kemudian mereka merasa bahwa mereka belum belajar apa-apa, dan itu membuat mereka tidak percaya diri. Lalu bagaimana saya kemudian menawarkan alternatif solusinya? Yang pertama, langkah pertama yang diambil adalah mencairkan mereka dengan sama-sama bermain yang menimbulkan interaksi dalam gelak tawa. Sehingga terjadi interaksi dan mereka merasa nyaman satu sama lain di dalam kelasnya. Yang kedua, memberikan pemahaman keamanan untuk terbuka dan berdialog kepada saya, seorang guru BK, menetralisir anggapan buruk terhadap guru BK yang mungkin mereka dapatkan saat di SMP, yaitu tempat masalah. Saya menuturkan bahwa guru BK memang tempat masalah. Masalah adalah bunga-bunga kehidupan yang ada. Dengan masalah, kita menjadi lebih hebat dari hari ke hari. Nah, yang ketiga, memfasilitasi mereka mengenal dirinya dengan serangkaian tes. Tes psikologi di awal yang kemudian membuat mereka masuk ke dalam keminatan. Lalu ada tes minat mempertegas, ya, tes minat Holland yang sudah selama 40 tahun berada pada teori tentang bagaimana kita menilai keminatan, keinginan anak-anak, dan orientasi ketertarikannya pada bidang kerja. Tes minat Holland, lalu ada tes gaya belajar dari yang ditawarkan oleh Kemendikbudristek, yaitu di ID Pintar. Tes gaya belajar ini akan mencerminkan VAK. Apakah mereka orang yang visual, apakah mereka orang yang auditori, atau mereka orang yang kinestetik. Nah, ketiga VAK itu akan muncul di mana dominasi mereka. Dalam kurikulum Merdeka, ini menjadi patokan untuk terselenggaranya pembelajaran berdiferensiasi. Oke, hasil pemecahan masalah dari semua rangkaian dalam waktu 1 bulan itu, saya berharap peserta didik mampu menuliskan kelebihannya dalam 6 kalimat saja, ya, 6 kalimat saja. Yang terurai dalam formulir refleksi diri akan menjadi salah satu referensi perencanaan individu. Nah, kesimpulan ini akan terbukti pada hasil spreadsheet yang terisi dengan data dan refleksi diri, hasil tes minat, dan hasil tes gaya belajar. Berikut ini contoh yang sudah terisi. Contoh formula terisi, mereka akan menguraikan di sini. Kekuatan saya adalah mama saya. Kelemahan saya adalah mama saya juga. Nah, ketika membaca ini, kita menjadi tahu bahwa sesungguhnya ada yang perlu dibicarakan kepada peserta didik, di mana dia harus menentukan locus of control-nya pada dirinya, sehingga dia akan menjadi mandiri di kemudian hari, bukan pada orang di sekitarnya. Locus of control ini akan masuk pada bulan-bulan berikutnya. Setelah
Saya mendapatkan telaah dengan bimbingan kelompok bersama mereka untuk menelaah hasil daftar cek masalah, lalu hasil tes psikologi, dan hasil tes minat gaya belajar, lalu kemudian tes minat, ya. Demikian, salah satu strategi untuk bisa memberikan, gambaran peserta didik mengenal dirinya. Tentu saja kita akan menemukan dinamika yang berbeda pada setiap peserta didik. Nanti akan ada klaster-klaster bimbingan kelompok yang searah dengan mereka sesuai dengan petunjuk dari Permen 111 tentang bimbingan konseling. Terima kasih. Terima kasih. Hatur nuhun. Salam